Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan kembali dari Truly Truly, yaitu dari Yohanes pasal yang kelima. Kemarin kita sudah membahas satu bagian berkaitan dengan penyembuhan di kolam Bethesda ini, sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Hari ini kita akan lebih fokus kepada ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Tapi kita boleh baca sampai ayat yang ke-29. Saya baca terlebih dahulu dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang 9. Lalu kita lompat ke ayat yang ke-18 sedikit, masuk ke 19 sampai 23, 24 sampai 24 ya. 25 sampai dengan 29 kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya mungkin maju sedikit supaya kita tahu konteksnya atau teringat kembali ya. Dari ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itulah yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bersama-sama 25 sampai 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya.
dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mari kita berdoa. Kembali bersyukur Bapa untuk pagi ini. Dan kembali kami mohon kiranya Engkau boleh berkati kami dengan firman. Sekali lagi kami dengan kerendahan hati memohon kiranya Engkau boleh melembutkan hati kami. Dan menyadarkan kami akan segala kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Dan akan apa yang Engkau telah kerjakan bagi kami di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Tolong karuniakan bagi kami iman. Tolong karuniakan bagi kami pengertian. Dan tolong karuniakan bagi kami satu kehidupan yang makin dikuduskan. Karena kami adalah orang-orang yang telah dihidupkan di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kami berdoa bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi pada waktu kita berbicara mengenai kata truly atau sesungguh-sungguhnya. Maka ini adalah satu kata yang mau menyatakan kepada kita hal-hal penting yang Yesus ajarkan kepada diri kita. Sekali lagi saya juga mau katakan, itu bukan berarti kata-kata yang dimulaikan dengan kalimat truly atau sesungguh-sungguhnya. Itu lebih penting daripada semua pengajaran atau perkataan Alkitab yang lain yang terdapat di dalam seluruhan dari kitab suci. Tapi mungkin dalam bagian ini ada satu penekanan yang Yesus ingin konfirmasikan bagi diri kita berkaitan dengan kata sesungguh-sungguhnya ini. Nah, apa yang menjadi poin utama di dalam Injil Yohanes? Sekali lagi juga ini menjadi hal yang penting untuk kita ingat dan terus ingat dalam hidup kita. Itu pada waktu Yohanes menuliskan Injilnya, tujuan yang paling penting dari Injil yang ditulis oleh Yohanes adalah agar kita mengenal siapa Yesus Kristus. Kita mengetahui kalau Dia adalah anak Allah itu, Mesias yang dijanjikan Allah sejak dari dalam perjanjian lama dan datang demi tujuan untuk menyelamatkan kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Mesias itu memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya pada waktu Bapak Ibu membaca tanda-tanda yang dicatat oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes. Bapak Ibu jangan hanya berfokus kepada tandanya atau berfokus pada mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu berfokus pada kesembuhan fisik yang terjadi bagi orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus Kristus. Kalau kita hanya stop di dalam posisi itu, kita melihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan, orang sakit mengalami satu penyembuhan dalam hidupnya. Lalu kita berkata, ini adalah sesuatu yang bersumber dari Kristus dan akibat dari penyembuhan yang Yesus lakukan, orang-orang itu mengalami kesembuhan. Maka kita mungkin akan berpikir, Yesus adalah seorang yang memiliki kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit dan orang-orang itu mendapatkan karunia dari Tuhan sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan di dalam hidup mereka. Dan berakhir di situ. Tetapi Alkitab berkata bahwa tujuan Yesus untuk menyembuhkan atau melakukan tanda secara khusus bukan untuk kita akhirnya berfokus kepada kesembuhan yang Yesus lakukan dan kuasa yang Yesus miliki. Tapi kita dibawa untuk melihat melampaui hal itu. Lebih jauh daripada sekedar kesembuhan yang dialami oleh orang-orang yang sakit itu. Kita dibawa untuk melihat kepada janji Tuhan atau tanda yang menyertai kesembuhan itu yang Tuhan sebelumnya sudah berikan bagi diri kita. Yaitu pada waktu engkau bertemu dengan seorang yang memiliki kuasa seperti ini. Yang tidak dimiliki oleh semua orang lain yang diutus oleh Tuhan sebelumnya. Yang tidak dimiliki oleh para nabi yang mendahului kedatangan Kristus sebelumnya. Maka engkau tahu bahwa dialah yang datang itu. Dialah Mesias yang dijanjikan itu. Karena apa? Karena sebelum Yesus datang, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan tanda yang Yesus lakukan. Dan setelah Yesus datang, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda yang seperti Yesus lakukan ketika Dia ada di dalam dunia ini. Jadi pada waktu kita melihat pada peristiwa penyembuhan yang Yesus lakukan, di situ kita bisa melihat ada satu tujuan. Alkitab mau mengkonfirmasi atau Yesus mau menyatakan kepada kita, janji-janji Tuhan berkaitan dengan Mesias itu sudah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita tidak perlu lagi menantikan ada orang lain
yang akan datang setelah Yesus Kristus, yang memiliki kuasa yang lebih besar dari Yesus, yang akan menggenapi janji Tuhan di dalam perjanjian lama ketika dia datang di dalam dunia ini. Jadi dengan begitu saya mau bicara, pada waktu Allah berbicara kepada Musa untuk berkata kepada orang-orang Israel di dalam Ulangan 18, suatu hari nanti akan ada nabi yang akan datang di tengah-tengah engkau. Dia adalah seorang yang berasal dari antara engkau. Pada waktu dia datang ke dalam dunia, dengarkanlah dia. Nabi ini berbicara mengenai siapa? Nabi ini berbicara mengenai pribadi Yesus Kristus. Nah, ini dikonfirmasi di dalam khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul. Petrus ketika berkhotbah dia berkata, inilah yang dimaksud oleh Tuhan atau oleh Musa ketika dia berkata bahwa ada seorang nabi yang akan datang dan engkau harus mendengarkan perkataannya. Dan nabi itu adalah yang dimaksud oleh Musa, dia adalah Yesus Kristus. Tetapi kita juga mengerti bahwa dia bukan hanya sekedar nabi sama seperti nabi-nabi yang lain yang lahir dari seorang ayah dan ibu yang ada dalam dunia. Kita juga mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi yang melampaui sekedar nabi saja. Tapi dia adalah nabi dari para nabi. Maksudnya adalah semua nabi ketika membicarakan firman Tuhan, mereka mendapatkan kebenaran itu. Firman itu dari siapa? Tentunya kita akan ngomong dari Allah sendiri. Tetapi kalau kita melihat kepada firman kitab suci ini, kita mengetahui pada waktu Yohanes berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini Yohanes mau berkata bahwa segala kebenaran yang berkaitan dengan Allah sendiri atau segala pengertian yang kita bisa pahami berkaitan dengan penciptaan di dalam dunia, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan keselamatan yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Kita tahu dari mana? Yaitu dari firman Allah. Firman itu siapa? Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Artinya adalah pada waktu kita berbicara Yesus adalah nabi, kita tidak bisa menyamakan dia dengan nabi-nabi lain yang menyampaikan firman yang bersumber dari Tuhan Allah. Tapi kita bisa tahu bahwa segala perkataan Yesus yang dia sampaikan kepada kita adalah perkataan yang bersumber dari diri dia. Dan semua perkataan yang dikatakan oleh nabi yang berkata bahwa itu adalah bersumber dari Allah, itu adalah perkataan yang bersumber dari Kristus Yesus. Nah, mungkin kalau kita berbicara seperti ini, Bapak Ibu akan berkata, tapi bukankah Yesus berkata, aku melakukan segala yang Bapakku kehendaki untuk aku lakukan. Aku tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Bapa seperti itu. Bukankah ini berarti bahwa segala yang Yesus lakukan, segala yang Yesus katakan itu bersumber dari Bapa. Dan itu membuat seperti halnya para nabi yang berbicara tentang kebenaran firman dan melakukan segala sesuatu. Bukankah mereka juga mendapatkan kebenaran itu bersumber dari Bapa sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam hal ini kita tidak pernah boleh mengabaikan bagian lain dari kitab suci yang berbicara mengenai asal usul dari Yesus Kristus. Termasuk juga membandingkan dengan asal usul dari para nabi lain dan juga diri kita sendiri. Nah, pada waktu kita membandingkan dengan asal usul dari Kristus, kita bisa mengerti satu hal. Ada perbedaan antara Kristus dengan diri kita. Kita siapa? Kita ciptaan. Yesus siapa? Dia adalah pencipta. Kita siapa? Dan keberadaan kita ada karena apa? Karena kehendak dari Allah. Pada waktu kita lahir, Allah menciptakan jiwa dan menyatukan jiwa itu dalam diri kita. Baru di situ kita disebut sebagai manusia yang ada dalam dunia ini. Tapi pada waktu kita melihat pada Kristus, Alkitab berkata, dia ada sebelum dia lahir di dalam dunia ini. Dia ada sebagai Allah yang bersama-sama dengan Allah Bapa selama-lamanya di dalam kekekalan. Dan bahkan ketika dunia ini berakhir, dia juga ada bersama-sama dengan Allah atau Bapa sampai selama-lamanya. Alkitab juga berkata, dia bukan ciptaan, tapi dia adalah pencipta. Dia adalah yang sulung, tapi yang sulung itu bukan berbicara mengenai dia adalah ciptaan pertama. Tapi dia adalah yang terutama, lebih utama dari segala yang ada di dalam dunia ini. Segala yang diciptakan oleh Allah. Karena dia adalah
pencipta segala sesuatu, tetapi dia juga tidak dicipta oleh Allah Bapa. Sehingga dia adalah pencipta segala sesuatu dan dia masuk ke dalam realm atau bagian dari Allah yang mencipta segala sesuatu dan tidak masuk ke dalam bagian daripada ciptaan ini. Mungkin saya ngomong kayak gini agak jelimet ya. Tetapi Bapak Ibu perlu memahami kebenaran ini. Supaya ketika kita melihat kepada pribadi Kristus, kita betul-betul mengerti siapa pribadi ini. Dan pada waktu pribadi ini datang, kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh kitab suci itu betul-betul menggenapi apa yang dikatakan Allah berkaitan dengan Yesus Kristus. Supaya pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, kita tahu satu hal yang pasti. Dialah satu-satunya orang yang sanggup dan layak untuk memenuhi semua kriteria yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Dan bahkan tidak ada lagi orang yang akan meneruskan posisi itu atau tidak perlu dinantikan lagi oleh manusia. Karena setelah dia tidak ada lagi orang yang akan dan perlu dinantikan di dalam dunia ini. Nah, ini yang berkaitan dengan tujuan Yohanes ditulis. Pada waktu Yohanes berkata, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus itu untuk membawa kita melihat bahwa dia adalah Mesias, anak Allah itu. Dan di dalam dia kita memperoleh hidup. Kita boleh sungguh-sungguh yakin kalau pada waktu Yesus berbicara, perkataan dia itu adalah perkataan kebenaran. Perkataan dia itu adalah satu perkataan yang tadi saya tidak sebutkan. Ketika dia berkata, dia mengatakan apa yang Bapa kehendaki. Dia lakukan apa yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan. Itu bukan membicarakan mengenai derajat Yesus ada di bawah Bapa. Tetapi itu hanya mengatakan bahwa antara Yesus dengan Bapa itu ada kesatuan. Di mana segala sesuatu yang Yesus lakukan itu tidak pernah akan bertentangan dengan kehendak Bapa. Dan bahkan selalu sama dengan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan tidak ada satu bagian pun yang kita bisa katakan kurang atau meleset daripada apa yang Bapa kehendaki. Nah, ini membuat pada waktu Yesus berbicara mengenai kebenaran, bahwa di dalam dia ada hidup. Kita bisa yakin, betul-betul yakin, di dalam dia ada hidup itu. Pada waktu Yesus Kristus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada aku, kita akan terlepas daripada hukuman. Kita bisa betul-betul yakin bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus dan percaya kepada Kristus, itu akan terlepas daripada penghakiman atau hukuman yang akan Allah nyatakan nantinya. Jadi semua ini kita bisa terima karena semua yang Yesus nyatakan itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang tidak dilihat oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Bahkan murid sendiri kadangkala mereka terselubung terhadap kebenaran ini. Walaupun akhirnya mereka kemudian menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah sungguh-sungguh kebenaran. Dan terutama pada siapa kita berbicara mengenai mereka sungguh-sungguh terselubung. Yaitu orang-orang Yahudi yang hidup bersama-sama dengan Kristus pada zaman Yesus Kristus ada di dalam dunia ini. Paulus pernah berkata, mereka adalah orang-orang yang begitu giat sekali untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka betul-betul berkomitmen untuk Tuhan. Apa yang menjadi jalan hidup mereka, apa yang menjadi ibadah mereka, apa yang menjadi keputusan-keputusan yang mereka ambil. Mereka sungguh-sungguh memikirkan firman Tuhan berbicara apa. Dan mereka berusaha untuk mentaati itu dalam kehidupan mereka. Tapi sayangnya mereka melakukan semua itu tanpa pengertian yang benar. Itu sebabnya pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, yang terjadi adalah mereka tidak melihat tanda yang dilakukan oleh Yesus itu merujuk kepada perkataan para nabi. Tetapi yang terjadi adalah mereka kemudian membenci Yesus, menganggap Yesus sebagai pelaku ketidaktaatan terhadap firman Tuhan, seorang yang berdosa, seorang yang menghujat Allah, seorang yang ingin mengambil posisi Allah dalam hidupnya. Dan ini membuat mereka bukan menyembah Yesus, mereka tidak meninggikan Yesus, melainkan mereka justru ingin membunuh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam khotbah terakhir berkaitan dengan ini saya ada tarik aplikasi seperti ini.
Bahaya dari orang yang beragama itu tidak akan membawa mereka masuk ke dalam kebenaran. Tetapi yang terjadi adalah ketika mereka makin rajin beragama, beribadah, melakukan hal-hal yang dituntut oleh agama, mereka akan makin berpikir kalau mereka adalah orang yang benar, orang yang baik, orang yang berkenan di hadapan Allah, dan mereka makin tidak merasa butuh Yesus di dalam hidup mereka. Makanya pada waktu kita melihat pada kehidupan dari orang-orang Yahudi di sini, yang mereka lakukan adalah mereka ingin mencari Tuhan, menantikan Tuhan, tetapi Tuhan yang mereka nantikan itu bukan Tuhan yang sanggup melepaskan mereka dari dosa, tetapi justru Tuhan yang hanya memiliki kuasa dan kemampuan untuk melepaskan mereka dari penjajahan Roma, dari musuh-musuh mereka, sehingga membuat Israel bisa berdiri sebagai satu kerajaan yang sangat berkuasa di tengah-tengah dunia ini saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini bahaya yang besar dari orang yang berpikir mereka adalah orang yang baik, orang yang benar. Tetapi kenapa ini menjadi satu bahaya? Apakah karena mereka adalah orang yang baik atau orang yang benar? Bukan. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri dengan berkata mereka adalah orang yang baik dan orang yang benar, orang yang bisa diterima oleh Tuhan. Padahal sebenarnya mereka tidak bisa memenuhi standar daripada Tuhan sendiri. Jadi pada waktu kita melihat kepada kondisi ini, kita harus menyadari apa yang Tuhan katakan itu adalah satu kebenaran. Dan pada waktu kita melihat pada kondisi kebenaran dari apa yang Tuhan katakan, harusnya muncul di dalam pemikiran kita bahwa kenapa ketika kebenaran itu dinyatakan? Bukankah ketika kebenaran itu dinyatakan seharusnya yang gelap itu terlihat secara jelas? Kalau itu adalah gelap. Tapi pada waktu orang mengetahui dirinya gelap, kenapa ketika gelap itu dilihat, disadari, yang terjadi adalah justru yang dilakukan berusaha untuk menyingkirkan terang itu dan bukan mengalami pertobatan. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes berkata terang itu telah datang di dalam dunia. Tetapi ketika terang itu datang di dalam dunia yang gelap, apa yang terjadi? Alkitab tidak berkata dunia menjadi terang. Tetapi yang Alkitab katakan apa? Ya buka aja ya Yohanes 1. Padahal baru Natal kemarin saya kutip loh ayat ini. Ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Baru kemudian ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya itu akan menjadi anak Allah dan seterusnya. Tapi anak Allah itu bukan dilahirkan oleh keinginan jasmani, melainkan oleh keinginan dari Allah sendiri. Itu ada catatan di situ ya. Tetapi sebelum ayat itu keluar, ada kalimat ketika terang itu datang. Yang terjadi adalah dunia menolak terang itu. Dunia menolak Kristus. Kalau Bapak Ibu kaitkan dengan 1 Korintus pasal 2, di situ Paulus berkata, ketika terang itu datang, justru yang terjadi adalah dunia menyalibkan dia, mati. Memang Paulus berkata bahwa seandainya pemikiran tentang Allah itu ada di dalam diri manusia, mereka tidak mungkin akan menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi karena hal itu tidak pernah terpikirkan oleh manusia, maka itu membuat mereka menyalibkan Yesus Kristus. Nah pertanyaannya adalah, kenapa ketika terang itu datang, dibukakan bagi diri kita? Kita bisa melihat segala perkataan Kristus itu adalah kebenaran. Tapi pada waktu kita melihat kebenaran itu, kita bandingkan dengan diri kita yang adalah gelap. Kita harusnya sadar kan, yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Yang dikatakan oleh Yesus itu baik. Maka ketika saya melihat diri saya, kok beda ya dengan apa yang Yesus katakan dan lakukan itu. Harusnya saya menginginkan itu kan. Karena terang itu sudah dibukakan. Tapi Alkitab berkata, yang benar adalah kita tidak menginginkan itu. Yang terbukti dari mana?
orang-orang Yahudi ketika melihat kebenaran yang Yesus lakukan, sudah betul-betul dipaparkan, sudah betul-betul dibuktikan di depan mata mereka. Yang mereka inginkan justru membunuh Yesus Kristus. Nah pertanyaannya adalah kenapa hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu-satunya jawaban adalah karena kita adalah orang yang sudah berdosa. Dosa itu membuat hati kita begitu kelam sekali, begitu keras sekali. Sehingga pada waktu kebenaran dan terang Tuhan dinyatakan bagi diri kita, jangan pikir kita akan melembutkan diri untuk menerima terang itu. Tetapi karena kekerasan hati kita, keberdosaan yang kita miliki dalam diri kita atau natur kita, itu membuat kita justru akan menolak terang itu dan bahkan berusaha untuk membinasakan terang itu dalam hidup kita. Ini adalah hal yang penting sekali. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang kita bahas di sini. Kenapa ketika Yesus datang dan bertemu dengan orang yang lumpuh itu, sudah 38 tahun terbaring. Yesus tanya kepada diri dia, apakah atau maukah engkau sembuh? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah kalimat yang kalau kita dengar dan terima begitu saja, dan kita kaitkan dengan konteks daripada orang yang lumpuh ini, maka kita akan berkata, oh saat itu Yesus sedang menawarkan kesembuhan fisik. Maukah engkau sembuh? Kenapa Yesus bicara seperti ini? Karena dia sudah terbaring 38 tahun seperti itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia untuk masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Makanya orang lumpuh ini berkata, Tuhan tidak ada orang yang bantu saya masuk ke dalam kolam itu. Yesus tahu tidak? Ya tahu pasti. Tapi kenapa dia masih bertanya, maukah engkau sembuh? Ada yang menafsirkan seperti ini. Tujuannya sebenarnya bukan mau mengatakan maukah engkau sembuh fisik. Tetapi tujuan Yesus mau mengatakan seperti ini. Engkau ada persoalan sakit yang lebih gawat, lebih berbahaya dari cuma sakit fisik. Engkau memiliki penyakit rohani dalam hidupmu. Dan Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh itu? Nah pada waktu dia berpikir, ini Yesus menawarkan kesembuhan fisik dan berkata bahwa tidak ada orang yang membawa aku dan ke dalam kolam Bethesda dan membuat aku bisa disembuhkan ketika air itu bergolak. Yesus juga mau mengatakan seperti ini. Seperti halnya tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk menolong kita di dalam kaitan dengan persoalan sakit rohani kita. Maka hanya aku yang sanggup untuk memberikan kesembuhan itu. Paham ya, ada paralel seperti itu. Orang yang sakit fisik itu diparalelkan dengan orang yang sakit rohani. Orang yang tidak ada penolongnya untuk dibawa masuk ke dalam kolam Bethesda, itu diparalelkan dengan kondisi manusia yang ada di dalam sakit rohani atau berdosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia, menyelamatkan dia, termasuk diri dia sendiri dari sakitnya tersebut. Dan seperti halnya ada satu pribadi yang berdiri di hadapan orang yang lumpuh 38 tahun ini, yang menawarkan maukah engkau sembuh. Itu adalah satu pribadi yang kita bisa lihat di dalam Kristus yang menyatakan kepada diri kita, maukah engkau sembuh dari sakit rohanimu. Dan seperti halnya Yesus sanggup menyembuhkan orang yang 38 tahun lumpuh itu, Yesus mau mengatakan bahwa aku memiliki kuasa untuk menolong engkau dan memberikan kesembuhan secara rohani daripada penyakit dosamu. Ini namanya tanda, di mana ketika Yesus melakukan hal-hal, tujuannya adalah untuk membawa kita ke dalam aspek yang lebih jauh dari cuma apa yang kita lihat secara fisik, yang kita alami secara fisik dalam hidup ini. Dan kita bisa betul-betul melihat pada kebenaran Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan masalah dosa dan kejahatan yang ada di dalam hati manusia. Nah kalau mau dibandingkan, mungkin bisa dibandingkan dengan peristiwa ketika Yesus mengajar. Ada 4 orang yang menurunkan saudara mereka yang lumpuh atau teman mereka di hadapan kaki Yesus Kristus setelah mereka membongkar atap rumah. Nah pada waktu orang ini tiba di depan kaki Yesus, hal pertama yang Yesus katakan adalah, bukan maukah engkau sembuh. Tapi Yesus berkata, anakku dosamu sudah diampuni. Dan orang-orang yang mendengar itu merasa kecewa dan marah. Karena
dianggap Yesus telah menghujat Allah karena yang mereka percaya atau mereka ketahui hanya Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Lalu kenapa Yesus berkata dosamu sudah diampuni? Nah ini juga terus terang menarik sekali ya. Kenapa mereka harus marah? Kalau seorang pastor bilang atau saya sebagai pendeta bilang, Pak atau Ibu, dosamu sudah diampuni. Marah enggak? Enggak marah kan? Tapi aneh ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni, mereka langsung marah, mereka langsung menganggap Yesus menghujat Allah. Karena dia sudah menyetarakan dirinya dengan Allah dan melakukan hal yang hanya Allah yang bisa lakukan itu. Saya nggak tahu hal itu ya. Tapi mungkin perkataan Yesus punya kuasa dan otoritas yang begitu besar. Sehingga orang tidak bisa berdalih dan mengatakan Yesuslah sendiri dengan pribadi dia. Mengatakan dia yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Bukan Allah yang mengampuni dosa seperti itu. Tapi ketika orang ada di dalam kondisi seperti ini. Yesus kemudian berkata kepada mereka. Mana yang lebih mudah? Suruh berdiri dan berjalanlah. Atau berkata dosamu diampuni. Tetapi untuk engkau mengetahui anak manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dia berkata kepada orang lumpuh ini bangkit dan berjalanlah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini juga yang menjadi dasar ketika saya berkata pada waktu orang ini 38 tahun lumpuh. Dan pada waktu Yesus melihat dia dan bertanya maukah engkau sembuh. Satu sisi kita bisa mengerti ini adalah tawaran kesembuhan fisik. Tetapi di sisi lain kita juga harus mengerti Yesus bukan datang untuk hanya menyembuhkan fisik manusia. Tapi Yesus mau memberitahu kita bahwa dia adalah Allah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan persoalan yang lebih esensi dalam hidup manusia. Yaitu persoalan dosa yang dimiliki oleh manusia. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu memahami ini, kita bisa pahami ayat-ayat berikutnya yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Misalnya bahwa seperti Bapa yang bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja sampai hari ini. Nah, orang Yahudi ingin membunuh Yesus Kristus. Lalu Yesus juga berkata kepada mereka, apa yang dikerjakan oleh anak, nggak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Kalau hal itu tidak dikehendaki dan dikerjakan oleh Bapa. Lalu seperti Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepada segala sesuatu yang akan dikerjakan atau yang harus dikerjakan. Maka anak mengerjakan hal itu dan akan mengerjakan hal yang lebih besar lagi seperti itu. Lalu sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, anak juga menghidupkan barang siapa yang dikehendaki oleh anak. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan anak yang menghakimi manusia. Dan semua orang harus menghormati anak di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini semua menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus itu mau menunjukkan bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Dia mengerjakan segala yang dikerjakan oleh Bapa dan dia adalah pribadi yang harus didengarkan dan dihormati oleh semua orang kalau semua manusia ingin memperoleh hidup di dalam atau hidup yang kekal di dalam dunia ini. Itu yang menjadi pesan yang Yesus ingin sampaikan di dalam bagian ini. Dan ini menjadi sesuatu yang mungkin satu sisi kita sudah bahas sebagian. Tetapi juga sisi lain saya mau ajak Bapak Ibu masuk ke dalam kalimat berikutnya ya. Berkaitan dengan apa yang Yesus katakan. Di ayat 25 Yesus berkata sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maksudnya apa? Saatnya sudah tiba, akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang atau manusia akan mendengarkan suara anak Allah. Dan siapa yang mendengarkannya itu akan hidup. Tapi menarik sekali lagi, di ayat 28 kalau Bapak Ibu baca, Yesus bukan hanya bicara mengenai apa yang sudah tiba dan sudah terjadi. Tapi Yesus juga akan berkata bahwa ada yang akan terjadi. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ini berkaitan dengan mungkin kalau bingung ya. Sebenarnya Yesus bicara apa? Yang sudah dilakukan, sudah terjadi, yang akan terjadi seperti itu. Ini bicara mengenai apa? Mungkin kalau kita tarik sedikit ke belakang, itu berbicara mengenai kapan Yesus bekerja.
Ketika Yesus berkata, sama seperti Bapa yang bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja juga sampai hari ini. Yang dimaksud dengan hari ini itu apa? Bekerja sampai hari ini seperti Bapa bekerja sampai hari ini itu apa? Di sini Yesus mau berkata, yaitu berkaitan dengan apa yang Yesus lakukan sekarang ini, dan itu juga berkaitan dengan apa yang akan Yesus lakukan di kemudian hari. Semuanya merupakan apa yang Bapa sudah serahkan ke dalam diri Yesus, dan Yesus mengerjakan itu. Dan di dalam semua pekerjaan yang Yesus lakukan itu, ada satu hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu Bapa menghendaki semua orang mendengarkan perkataan Kristus, dan atau istilah lainnya adalah Bapa menghendaki semua orang menghormati Yesus Kristus, karena segala sesuatu yang terjadi yang menjadi orang yang mungkin kalau saya boleh bicara seperti ini ya, anggap aja Bapak itu yang menjadi yang perencana, inisiator dan semuanya. Tetapi pelakunya yang diutamakan dan ditinggi dalam menggenapi semua kehendak Bapa itu adalah pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya pada waktu Yesus berkata bahwa aku melakukan sekarang, aku melakukan nanti. Pada waktu kita melihat pada kalimat ini, kita harus mengerti satu hal. Yang menjadi pelakunya itu siapa? Yaitu pribadi Yesus Kristus. Dia yang utama, dia yang penting. Makanya Bapa berkata kepada Yesus, anak itu aku hormati. Dan semua orang harus menghormati anak. Dan semua orang yang menghormati anak adalah orang yang memiliki hidup yang kekal. Saya harap Bapak Ibu bisa pahami ini ya. Nah, bicara mengenai menghormati anak, itu maksudnya apa? Ada satu kalimat yang jelas di sini, itu berkaitan dengan barang siapa mendengarkan perkataan anak, dia adalah orang yang menghormati anak. Ini penting ya. Karena pada waktu kita berbicara menghormati anak, konotasi kita seringkali seperti ini. Oh, menghormati anak itu berkaitan dengan saya mengakui kalau dia adalah Tuhan. Saya mengakui kalau dia adalah juru selamat. Kalau saya mengakui dia adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat, itu berarti saya sudah menghormati anak. Dan dengan begitu saya memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah ini yang dikatakan kitab suci berkaitan dengan menghormati anak itu? Saya lihat Alkitab mengajak kita melihat lebih dalam daripada pengertian ini ya. Menghormati anak itu apa? Menghormati anak itu bukan hanya mengakui dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dan berkata saya beriman kepada dia. Tapi yang dimaksud adalah saya mendengarkan perkataan dari Kristus Yesus, dan iman saya kepada Kristus itu dinyatakan dari ketaatan saya kepada perkataan yang Yesus katakan. Dan ini adalah hal yang mungkin banyak diabaikan oleh orang yang mengatakan saya memiliki Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Karena seringkali di dalam kehidupan orang Kristen kita menemukan satu sisi mereka berkata saya percaya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain ketaatan kepada firman itu hanya terlihat kalau dia tidak ada hal yang perlu dibayar. Atau tidak ada kerugian dalam hidup dia ketika dia mentaati firman. Atau kalau hal itu tidak berlawanan dengan keinginan dagingnya, maka dia akan lakukan. Tapi pada waktu hal itu berlawanan dengan keinginan dagingnya, maka dia akan lebih memilih keinginan dagingnya daripada mentaati kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya lihat semua sikap seperti ini, itu tidak bisa menyatakan kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi Pak William mengutip kalimat Dietrich Bonhoeffer yang mengatakan apa? Keselamatan itu gratis, tapi keselamatan itu tidak murahan. Maksudnya apa? Keselamatan memang Tuhan berikan secara gratis dan cuma-cuma bagi kita. Tanpa pemberian dari Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menerima keselamatan itu. Sebabnya karena apa tadi? Yang ada dalam diri manusia itu dosa.
Dosa itu membuat manusia secara reaktif dan secara normal akan menolak Tuhan dan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Tetapi pada waktu kita sudah menerima keselamatan itu dari Tuhan. Kenapa Dietrich Bonhoeffer kemudian berkata bahwa keselamatan itu tidak murahan. Tidak murahan berarti satu, mungkin demi untuk keselamatan itu ada darah Kristus yang harus dialirkan. Dan Petrus berkata itu bukan emas dan perak yang dialirkan, tetapi darah putra tunggal Allah sendiri yang dialirkan untuk kita. Tetapi ada bagian kedua, pada waktu darah itu sudah dialirkan, ini juga mau menunjukkan ketika Yesus menebus kita, ada tujuan, ada tuntutan yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Itu sebabnya pada waktu kita telah menerima anugerah keselamatan, jangan pikir orang Kristen itu ketika hidup bisa hidup sesuka hatinya, bisa hidup sesenang-senang dirinya untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan daging dia. Yesus datang bukan untuk menebus kita supaya kita masuk surga saja. Tetapi Yesus datang untuk menebus kita, lepaskan kita dari belenggu dosa dan kuasa dosa. Supaya kita bisa hidup di dalam penundukan kepada perkataan Yesus. Tetapi untuk bisa taat kepada Yesus di tengah-tengah dunia yang berdosa, tengah-tengah tubuh yang masih berdosa, ada bayaran harganya Bapak Ibu. Kalau saya kaitkan sedikit dengan Natal, mohon tanya ya, kalau di drama kita kemarin pada waktu Natal yang dilihat dari perspektif Maria. Coba saya mau tanya, dari perspektif Yusuf bagaimana? Pada waktu Yusuf mengetahui Maria hamil, dia ingin ceraikan Maria diam-diam. Kapan terjadinya pengertian bahwa Maria hamil itu? Pada waktu masa mereka bertunangan dan menurut tradisi orang Yahudi itu 1 tahun lamanya. Pada waktu itu laki-laki dan perempuan tidak boleh bersetubuh walaupun mereka sudah bertunangan. Walaupun mereka sudah diperhitungkan sebagai suami dan istri. Setelah 1 tahun kemudian baru istri masuk ke dalam rumah suaminya. Tapi pada masa itu diketahuilah perut Maria makin lama makin besar. Dan disitulah Yusuf mulai tahu kok ada perubahan seperti ini ya. Ini anak siapa? Jangan-jangan bukan anakku karena aku tidak pernah tidur dengan Maria. Jadi apakah itu berarti Maria punya laki-laki lain yang dia cintai? Sehingga dia tidur dengan laki-laki itu tapi dia tidak berani bicara dengan saya karena ada ikatan itu. Maka di situ Yusuf ingin menceraikan Maria. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita cuma sekali melihat kayak gini. Seketika malam ketika Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Sebenarnya mempertimbangkan di situ bukan bicara mengenai mau cerai atau tidak. Ada yang menafsirkan Yusuf sudah bertetapan hati kok untuk menceraikan Maria pada waktu itu. Tapi dia sedang mempertimbangkan konsekuensinya apa ya. Bagaimana caranya dia bisa menceraikan Maria dengan baik-baik. Yaitu mungkin diam-diam memberikan surat cerai, habis itu dia pergi dan tidak mengangkat masalah itu seperti itu. Di situ malaikat Tuhan datang atau Allah mengintervensi apa yang akan dilakukan oleh Yusuf. Sehingga membuat Yusuf kemudian bangun dari tidur mengambil keputusan untuk menikahi Maria. Mohon tanya, Yusuf ada konsekuensi enggak menikahi Maria? Ada harga enggak yang dia harus bayar ketika menikahi Maria? Kalau ngomong dia nikahi seorang yang sudah ya mengandung, punya anak yang bukan anak dia sebagai konsekuensi, saya kira itu terlalu dangkal ya. Karena Yusuf mengerti bahwa anak yang dikandung itu bersumber dari Allah. Tapi bayaran harga apa yang dia harus tanggung seumur hidupnya ketika dia mengambil Maria untuk menjadi istrinya? Saya kira ya kalau kita kaitkan dengan Yohanes 8, Yesus itu sampai besar dianggap sebagai anak zina. Kemungkinan besar Yusuf seumur hidupnya sampai dia mungkin mati terlebih dahulu menurut banyak orang berkata, dia dicap sebagai laki-laki yang bagaimana? Yang tidak menjaga hukum Tuhan mungkin. Yang tidak menjaga kekudusan diri dia dengan istrinya. Yang MBA sebelum menikah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu bayaran harga yang Yusuf harus tanggung. Tetapi pada waktu Tuhan berkata, ini anak adalah bersumber dari Tuhan. Engkau harus menikahi Maria.
Begitu dia tahu itu kebenaran itu, detik itu juga dia tidak ragu-ragu, dia tidak merasa bahwa harus disayangkan untuk tidak menikahi Maria, atau dia tidak perlu menjaga harga dirinya dan muka dia lagi. Besok pagi dia langsung pergi dan mentaati kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada harga, ada bayaran yang harus diambil dan ditanggung oleh orang yang mengikut Tuhan. Itu sebab Dietrich Bonhoeffer berkata, anugerah Tuhan cuma-cuma. Tetapi anugerah Tuhan itu tidak murahan. Ada harga yang harus kita bayar. Ada ketaatan yang harus kita buktikan dalam hidup kita. Nah ini yang penting ya. Pada waktu kita berbicara mengenai iman kepada Kristus. Kita ketika percaya pada Yesus kita memiliki hidup. Yesus mengaitkan iman itu dengan ketaatan pada perkataan Tuhan. Karena tanpa ketaatan itu, maka itu hanya menunjukkan iman kita adalah iman murahan. Bahkan kalau mau dikatakan, ketika kita berkata kita beriman kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu kutip bagian ini aja. Buka ayat 44 dari Yohanes 5 ya. Yohanes 5 ayat 44. Kita baca sampai ayat 47 ya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain. Dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Itu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Kalimat ini kayaknya nggak ada bayaran harga yang harus dilakukan. Tetapi kalimat ini berkata, pada waktu kita bicara, saya percaya Yesus. Tapi keinginan hati kita masih mengejar pujian orang, pengakuan orang, penghargaan orang. Maka Yesus berkata, engkau tidak menghormati aku. Engkau tidak mendengarkan perkataanku. Atau istilah lainnya adalah engkau tidak beriman kepada aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, percaya Tuhan itu enggak gampang. Agama justru kalau kita pikir antara agama pengajarannya dengan apa yang Yesus kehendaki. Saya berani katakan ya, orang yang berkata enak ya percaya Yesus ya langsung selamat. Kami harus melakukan tuntutan agama yang begitu banyak dalam hidup kami. Setelah kami lakukan tuntutan agama yang begitu banyak dalam hidup kami, itu pun tidak pernah memberikan kepastian kalau kami sudah diselamatkan. Kok orang Kristen enak banget ya, hanya percaya Yesus sudah diselamatkan. Saya cuma mau ngomong orang itu tidak ngerti iman itu apa. Saya mau kasih tahu gini ya, semua orang yang mengajarkan dan berdasarkan perbuatan dan usaha, itu adalah sangat kecil dan mudah untuk dilakukan. Tapi semua orang yang berusaha untuk mentaati Tuhan berdasarkan bukan perbuatan, tapi berdasarkan iman yang percaya kepada Kristus. Itu sulitnya minta ampun. Kalau kita cuma ngomong puasa 1 bulan, siapa yang gak bisa puasa 1 bulan? Doa 5 kali, tambahlah doa 1 hari 10 kali. Siapa yang gak bisa lakukan itu? Kalau kita ngomong, oh harus memberi sedekah atau pergi ke Yerusalem 1 tahun 1 kali. Bisa diusahakan enggak? Walaupun harus bayar harga dengan uang yang banyak. Saya yakin kita bisa lakukan itu. Tapi coba bilang, duduk diam, belajar percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Percayalah kalau Tuhan ketika berkata dosamu sudah diampuni. Engkau sungguh-sungguh sudah diampuni dosanya dan tidak ada lagi penghukuman bagimu. Gampang gak kita terima itu? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dalam hati selalu kita suka mengukur, saya terlalu banyak dosa, saya gak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hati kita selalu berpikir apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari keadaan ini.
Padahal Tuhan ngomong mungkin sekarang saya ingin engkau mengalami keadaan ini dan belajar percaya kepada aku. Tapi yang kita selalu dahulukan adalah bagaimana pertolongan dari orang lain. Kita tidak lari ke Alkitab untuk berbicara atau merenungkan sebenarnya Tuhan mau kita lakukan apa. Kita enggak juga mungkin tidak merenungkan dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita perlu mengalami pertobatan dan pemulihan dari Tuhan. Yang kita selalu pikirkan adalah jalan keluar, usaha. Bagaimana kita bisa melepaskan diri kita dari semua hal yang kita tidak suka. Dan kita tidak pikir mungkin Tuhan mau saya mengalami hal ini. Saya sakit, saya ditinggal oleh keluarga, saya ditipu, saya mengalami hal-hal lain yang mungkin bagi orang dunia sebagai satu kutukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman itu tidak gampang. Percaya kepada Tuhan itu butuh bayaran harga, butuh pengorbanan, butuh satu keberanian dan keteguhan hati untuk menjalankan itu. Tetapi pada waktu kita melakukan itu, ingat baik-baik, itu bukan cara untuk kita diselamatkan. Tetapi ketaatan kita dan iman yang kita miliki kepada Tuhan, itu hanya menjadi satu bukti kalau kita sudah diselamatkan. Saya ulangi ya. Orang kadang mungkin bertanya seperti ini, apakah engkau sudah diselamatkan? Gimana caranya saya diselamatkan? Ya percaya pada Yesus. Waktu kita keluarkan kalimat ini, kadang-kadang tanpa sadar mungkin kita sudah ngomong syarat seseorang diselamatkan adalah percaya kepada Yesus. Lalu setelah saya percaya pada Yesus bagaimana? Ya hiduplah di dalam kebenaran yang Tuhan katakan. Oh kalau gitu, kalau saya percaya Yesus dan hidup dalam kebenaran yang Tuhan katakan, maka itu membuat saya diselamatkan. Betul enggak? Itu salah. Yang benar adalah saya sudah diselamatkan, maka karena saya sudah diselamatkan, maka saya memiliki iman kepada Kristus dan saya memiliki ketaatan kepada Kristus. Itu adalah bukti atau tanda kalau kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, belajar beriman kepada Tuhan. Dan adakah konsekuensi dari orang yang tidak beriman kepada Tuhan? Alkitab berkata, ada. Konsekuensinya apa? Nanti kalau sekarang kita tidak datang kepada Dia dan diselamatkan di dalam Kristus, nanti kita juga akan bertemu dengan Kristus. Tapi pada waktu kita bertemu dengan Kristus, ingat baik-baik, itu bukan lagi satu perjumpaan yang akan membawa damai sejahtera bagi diri kita dan hidup yang kekal, melainkan kita akan berhadapan dengan Dia sebagai hakim yang adil. Saya pakai ilustrasi kayak gini ya. Semoga cocok ya. Orang sering kali ngomong kayak gini, ada banyak jalan menuju Roma. Semua agama membawa orang menuju kepada sorga. Jalannya banyak, tetapi Allah yang dituju atau tempat tujuan itu satu kayak gitu. Saya plesetin sedikit. Tujuan yang dituju oleh semua agama itu walaupun banyak jalannya itu satu. Tuhan. Saya anggap itu sebagai satu kebenaran. Tetapi pada waktu mereka berjalan menuju ke satu tujuan yaitu Tuhan. Siapa yang akan mereka temui di akhir dari tujuan ibadah mereka? Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan diri dari mengakui bahwa Yesuslah yang sedang berdiri di ujung jalan untuk menantikan satu persatu dari orang beragama untuk datang masuk ke dalam dunia itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi di sini Yesus berkata, pada waktu orang bertemu dengan Dia, tidak ada satu jalan yang bisa membuat mereka lari dari pertemuan dengan Yesus Kristus itu. Maka yang perlu kita pertimbangkan adalah saat itu kita ada di dalam hidup atau saat itu kita berhadapan dengan Allah yang adalah hakim manusia. Ini serius sekali. Karena Yesus sendiri mengklaim tidak ada seorang pun yang bisa lari dari Dia. Kalau tidak ada seorang pun yang bisa lari dari Dia, maka ada dua pilihan. Saat ini bertobat dan memiliki hidup,
atau menunggu sampai harinya untuk membuktikan kebenaran perkataan Kristus. Tetapi pada waktu kita menunggu sampai harinya untuk membuktikan kebenaran perkataan Kristus, Yesus juga berkata, nggak ada kesempatan lagi. Karena saat itu aku bukan berdiri sebagai juru selamat, tapi saat itu aku berdiri sebagai hakim yang akan mengadili engkau. Dan pengadilan Tuhan itu adalah pengadilan yang adil. Pengadilan yang pasti memastikan semua dosa itu dihukum. Nggak ada kesempatan kedua untuk seseorang bisa diselamatkan pada hari itu. Nah, saya tutup dengan satu kutipan ayat aja, kita buka ya. Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Saya baca ayat 16 sebagai ayat yang saya harap kita semua hafal. Lalu ayat 17 kita baca bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama-sama, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kapan kalimat ini kita bisa terapkan? Sekarang, saat ini, ketika kita masih hidup, saat itulah kita memiliki kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi nanti satu hari kita harus berhadapan dengan Kristus bukan sebagai pemberi hidup, tapi sebagai hakim yang adil. Kiranya Tuhan boleh menolong kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa, di dalam kasih-Mu Engkau boleh menyertai kami dengan segala kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Tolong kami, berikan kelembutan hati kami untuk belajar beriman dan percaya kepada Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang memiliki satu konfirmasi bahwa kami adalah milik Kristus dan kami ada di dalam Kristus Yesus. Dan berikan hati yang gentar dan takut Tuhan juga, dan mata untuk melihat bahwa di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa lari dari Kristus yang adalah hakim yang adil atas semua manusia yang berdosa. Sehingga ini boleh membuat kami hidup dalam bijaksana. Kami boleh mempertimbangkan dengan baik apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Tapi sekali lagi ya Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan bukan karena kami takut akan Tuhan dalam pengertian akan dihukum, tapi biarlah karena kami menghormati Kristus dalam hidupan kami, mengasihi Kristus, dengan begitu kami mentaati dengan satu kerelaan dan satu sukacita, satu ucapan syukur, dan satu penghormatan karena apa yang telah Kristus lakukan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.